Saudara-saudara, ada satu kata hari ini saya ingin kita coba sama-sama renungkan, yaitu konflik. Karena katanya hidup ini nggak mungkin bisa lepas dari konflik. Walaupun konflik kita nggak suka, tapi sering terjadi. Ya, sering terjadi. Betul saudara? Apa yang saudara pahami tentang konflik saudara? Katakan mungkin perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Saya coba ambil satu kutipan aja saudara. Konflik itu adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu atau kelompok, yang memiliki atau yang merasa memiliki. Jadi ada yang memiliki, ada yang merasa memiliki. Paling sulit yang merasa memiliki ini saudara. Ya, sasaran-sasaran atau kepentingan yang tidak sejalan. Jadi kalau dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih yang kepentingannya nggak sama, keinginannya tidak sama, pasti terjadi konflik. Sehingga saudara orang mengatakan kalau begitu konflik nggak bisa dihindari dong. Karena manusia diciptakan kan secara berbeda. Saya kebetulan hari Jumat lalu, saya di airport, saya beli buku, saya baca. Baru depan aja sih saya baca, buku itu cukup tebal saudara. Yang menjelaskan memang semua manusia itu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. Yang sering saya pernah katakan pada kita, bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini itu nggak hilang, tapi tersimpan dalam memori kita. Dan tanpa kita sadari, memori itulah yang menjadi karakter kita. Yang menjadi paradigma kita. Yang menjadi mindsetnya kita. Atau apapun saudara sebut istilahnya. Artinya apa? Yang menjadi alat ukur yang kita gunakan dalam menilai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Nah saudara, masing-masing orang kan bisa punya pengalaman berbeda. Itulah sebabnya saudara, objek yang sama bisa dipahami secara berbeda. Gak usah jauh-jauh saudara, saya pernah kasih contoh berapa kali sama kita. Misalkan, satu mangkok mie pangsit. Kemudian kita katakan, coba gimana rasanya? Satu katakan, udah bagi saya kayaknya terlalu asin. Tapi satu mengatakan, enggak bagi saya cocok. Satu mengatakan, oh saya malah kurang asin. Nah siapa yang benar? Tiga-tiga benar. Karena nggak mungkin kita paksa orang lidahnya seperti lidah kita. Betul? Jadi yang penting kita paham, oh berarti kamu kayak begini, kamu sudah asin ya. Oh berarti selera kamu begini. Turun sedikit garamnya. Tapi ini cocok bagi saya. Satu contoh saudara, saya pernah tugas ke daerah Ungaran. Ungaran itu dari Semarang, sedikit lagi turun arah ke Salatiga. Saya di airport di Semarang dijemput. Yang jemput saya katakan begini, Pak, Bapak kan dari Medan, menghormati Bapak, kami sengaja masak arsik. Oh, keren. Saya diam. Masak arsik nyambut orang Medan di Ungaran, Jawa Tengah. Dijemput sampai di lokasi acara, mereka udah siapin. Ini Pak arsik Pak, kami siapin. Karena Bapak orang Medan menghormati Bapak. Saya nggak mau komentar dulu. Mulai makan saudara, arsik kok manis. Terus saya bilang begini, kalian tuh salah, saya kan dari Medan gudangnya arsik. Harusnya kalian kasih saya yang nggak ada di Medan, itu baru surprise untuk saya. Kalau yang begini, ya ampun, ini bukan arsik, namanya arsik tapi rasanya. Nah. Ya bagi mereka udah arsik namanya. Tapi rasa. Nah saudara-saudara, mungkin mereka kata, ini arsik Pak. Bagi saya itu bukan arsik. Betul nggak? Setuju Bapak Ibu? Nah saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita mau jadikan semua konflik, jadi konflik. Tapi anggap aja itu sebagai hiburan karena adanya perbedaan. Nah hari ini saudara, saya ingin ajak kita lihat dalam Alkitab tentang orang yang berkonflik. Dalam Filipi pasal yang kedua, 4 ayat yang kedua sampai 3. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara perhatikan, Paulus secara khusus berikan nasihat pada 2 orang wanita bernama Euodia dan Sintike, supaya mereka sehati sepikir. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Dan yang menarik adalah dikatakan bahwa ternyata Euodia dan Sintike adalah teman sekerja Paulus dalam pelayanan. Berarti saudara, orang pelayanan pun bisa konflik. Di gereja pun berarti bisa konflik. Karena perbedaan tadi. Perbedaan cara berpikir, perbedaan pola pikir, perbedaan kepentingan dan sebagainya. Bisa konflik. Paulus katakan, aku nasihati orang 2 ini. Sunsugos, tolong juga bantu mereka. Tolonglah mereka. Mereka teman sekerja kita kok. Tapi kok bisa konflik? Saudara, kalau baca kitab Filipi, surat Filipi di pasal yang kedua, di sana Paulus itu menyinggung 2 hal yang membuat jemaat di Filipi itu jadi konflik. Yang pertama, masalah kepentingan. Ada orang-orang yang terlalu mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain. Saudara bisa bayangin kalau orang hanya fokus pada kepentingannya, nggak peduli pada kepentingan orang. Yang kedua adalah masalah pujian, kehormatan, penghormatan. Ada orang-orang yang hanya ingin dihormati tapi nggak mau menghormati orang lain. Itu di gereja. Filipi pasal yang kedua, saudara baca. Sehingga Paulus katakan harusnya dibalik. Masing-masing orang mengabaikan kepentingannya dan meletakkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingannya. Tapi saudara lihat, ini kan bukan hal yang mudah. Kita aja bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan kepentingan kita dan mengedepankan kepentingan orang lain. Wow. Bagaimana mungkin kita berani memberikan kehormatan bagi orang, sementara kita sendiri juga pengen dihormati. Tapi ini sumber konflik di Filipi, saudara. Ya singgung Paulus. Sampai Paulus katakan ayat yang kelima, udahlah gini-gini aja, gampangnya, coba belajar dari Kristus. Dia Allah tapi jadi manusia. Nah saudara, saya kembali ke sini. Kita nggak mau bahas itu, tapi kembali ke sini, saudara. Konflik terjadi antara Euodia dan Sintike. Ini hanya mewakili sekelompok orang di gereja. Jadi jangan kaget, saudara, kalau gereja pun bisa jadi konflik. Karena masalah kepentingan. Nah karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus hari ini berikan nasihat. Saya coba mengutip di sini. Saudara-saudara tahu kalau sudah konflik terjadi, menyelesaikannya nggak mudah. Betul nggak? Sangat tidak mudah menyelesaikan orang berkonflik, saudara. Kita bisa kebawa-bawa. Karena kalau orang udah konflik, akhirnya jadi 2 pihak, 2 kubu. Kalau kita coba dekat, dia tanya, kamu di pihak saya atau dia? Kan jadi rumit. Rumit kita mau masuk. Enggak, saya netral. Enggak, jujur-jujur, mana orang netral dalam hidup ini? Nah coba lihat saudara. Itu kalau berkonflik, saudara, selalu negatif pemikirannya. Enggak ada lah. Jangan sok-sokan lah. Coba saudara, itu orang berkonflik. Karena itu saudara, mari kita belajar bagaimana menghindari konflik. Hari ini saya tidak memberikan renungan firman Tuhan tentang menyelesaikan, enggak saudara. Menyelesaikan konflik enggak ada rumusnya, saudara. Enggak ada rumusnya. Karena mereka yang tahu bagian menyelesaikan. Tapi hari ini menghindari supaya tidak terjadi konflik. Mari kita belajar. Yang pertama kita baca Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5 sesungguhnya ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali kau bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara perhatikan baik-baik, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Orang yang sukacita nggak akan konflik. Tapi sumber sukacita kita haruslah dari itu. Artinya begini saudara, kenapa kita konflik? Karena kita berharap pada Dia. Berharap Dia mau mengerti maunya kita. Berharap Dia mau sejalan dengan kita. Ternyata enggak. Akibatnya saudara konflik.
Karena nggak mungkin, saudara. Dia juga punya kepentingan, kita juga punya kepentingan. Kalau kita suka begini, dia suka begitu. Siapa yang mau ngalah? Akhirnya apa, saudara? Terganggu kita. Itu Paulus katakan, udahlah bersuka cita dalam Tuhan aja lah. Berharap sama Tuhan aja lah. Kalau sukacita dari Tuhan, saudara, orang mau gimana pun kita nggak terlalu terganggu, saudara. Kemudian dilanjutkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara-saudara, saya kira hampir semua kita mengaku kita orang baik. Hampir. Kita orang baik. Jadi kalau ada konflik berarti kita yang benar, dia yang salah. Setuju? Kalau kita merasa salah nggak konflik. Justru kita merasa benar, dia yang salah, baru terjadi konflik. Setuju, saudara? Atau kalau sama-sama merasa salah, itu gampang. Berarti nggak jadi konflik. Susahnya kan ya ada orang merasa benar dan ada orang merasa disalahkan. Bukan salah, disalahkan. Benar tapi disalahkan. Nah, di sini kita kembali. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya begini, kalau engkau baik, tunjukkan kebaikanmu kepada orang yang menuntut kebaikan darimu. Yesus kenapa mengatakan begini, saudara? Atau Alkitab mengatakan begini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi mengalah kejahatan kebaikan, saudara. Balaslah kejahatan kebaikan. Bahkan ini pernah pakai istilah begini, kalau ada seseorang menginginkan bajumu, berikan juga jubahmu. Wow. Sedangkan baju diminta saya berat, apalagi jubah. Karena kalau orang udah menginginkan, dia akan gunakan segala cara. Namanya juga keinginan. Nggak bisa cara normal, cara abnormal. Karena keinginan, saudara. Harus aku dapat, gimana pun caranya. Daripada Yesus kata, udahlah kasih aja lah. Daripada kamu diganggu terus. Kasih aja, kata Yesus. Kadang itu, enggak enak, akhirnya konflik, saudara. Saya coba pahami juga, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya begini, kalau ada orang dengan sengaja ngajak saudara konflik, berbuat baik sama dia akan bingung, saudara. Akan bingung. Alangkah bahagianya kita kalau orang mengatakan, saya sebenarnya pengen konflik sama dia, tapi saya nggak punya cara, nggak tahu caranya bagaimana. Karena nggak ketemukan celah pada diri dia ini. Coba lihat, saudara. Kalau saudara adalah orang yang dimaksud, hebat sekali, saudara. Saya pengen konflik sama dia, tapi nggak bisa. Kenapa dia selalu baikin saya? Jadi, saudara, kalau supaya nggak konflik, berbuat baik ya. Dia buat jahat, balas dengan baik. Oh, enak kali dia. Enggak, bukan dia enak, saudara. Saudara yang enak. Daripada saudara konflik, saudara akan terganggu. Kalau konflik, sekali lagi saudara, setiap ketemu sama dia, saudara terganggu. Orang sebut nama dia, saudara terganggu. Ya udahlah, buat baik aja lah. Ini nasihat firman Tuhan loh. Bersuka cita senantiasa dalam Tuhan, dan kemudian apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tunjukkan bahwa saudara orang baik. Mungkin nggak berlebihan saya katakan begini. Di mana dibutuhkan kebaikan? Ya di tempat di mana orang nggak melakukan kebaikan. Seandainya semua orang sudah baik, kita nggak punya kesempatan berbuat baik, saudara. Kalau orang semua udah baik kok. Justru karena kita diperhadapkan Tuhan dengan yang tidak baik, kita perlu memberikan contoh kebaikan kepada dia. Contoh, jadi nggak konflik, saudara. Nggak konflik. Amin. Yang kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Orang berkonflik itu orang khawatir. Iya nanti, jangan-jangan. Tetapi, coba, ini bahasa-bahasa orang khawatir. Saudara-saudara, kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang tidak pasti, akhirnya kita mulai takut. Kita mulai intimidasi orang, kita mulai, jangan begini ya, nanti begini loh. Kalau kau begini, nanti begini loh. Ada orang terganggu.
Ya udahlah, Paulus katakan, kalau engkau punya keinginan, sampaikan sama Tuhan aja. Jangan sama orang-orang. Sampaikan sama Tuhan dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur. Saudara, di sini hebat. Paulus ingin mengatakan, udah, buang semua ke Tuhan aja. Keinginan sama Tuhan lempar. Tapi ucapan syukur juga sama Tuhan. Amin, saudara. Coba lihat. Fokusnya ke Tuhan. Kalau kita fokus ke Tuhan, gak akan konflik, saudara. Termasuk saudara, mungkin saudara merasa, kok saya gak dihargai, ya udah buat ini, buat itu, gak dihargai. Makanya Paulus katakan dalam Kolose gini, apapun juga yang kamu perbuat sekuat tenaga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kita kecewa, saudara. Kalau kecewa masih biasa, kalau kecewa lebih dari kecewa menurut saya. Karena apa? Udah dibaik-baikin, itu balasanmu sama aku ya? Ya udahlah. Memang saudara minta balasan sama dari dia. Tanamkan dalam diri saudara, kalau aku buat baik, siapapun tidak mampu membalasnya. Hanya Tuhan yang sanggup balas saya. Sebab kalau kita berharap pada orang saudara, kita akan kecewa. Cuma begini balasanmu, cuma begini. Tapi saudara-saudara lihat, jangan khawatir. Khawatir itu objeknya gak jelas, saudara. Nanti kalau gini gimana? Seperti sering bahasa saya, kalau kenapa? Kalau gimana itu gimana? Nah coba, apanya yang gimana? Ya itulah, apa itu? Ya itu. Kan gitu saudara, apanya itu? Ya itu yang tadi itu. Gimana saudara? Itu kan orang khawatir. Ya udah, apapun itu, yang itu sampaikan sama Tuhan aja lah. Sampaikan sama Tuhan lah. Kalau nggak sanggup kita pikirin, nggak usah pikirin, saudara. Pecah nanti pembuluh darah itu. Jangan dipaksakan, saudara. Saudara, supaya nggak konflik. Kadang-kadang saudara masalah pribadi, tapi gara-gara kita benturkan sana sini, akhirnya semua sekitar jadi ikut terganggu, saudara. Ikut terganggu. Akhirnya konflik sama kita semua. Sehingga ada istilah, hati-hati, lihat mukanya dulu, lihat mukanya. Ini jangan dekati dia lagi mukanya gitu, jangan dekati dia. Saudara-saudara, ayolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Tunggu, sebelum ketiga nih. Akhirnya kalau ini bisa kita lakukan, langsung katanya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya apa? Damai sejahtera Allah itu akan dilakukan, dibuat sama kita itu nggak masuk akal. Gimana caranya? Terserah Tuhan. Tetapi efeknya adalah memelihara hati dan pikiran. Tadi saya katakan bahwa konflik karena ada perbedaan persepsi, perbedaan pikiran, perbedaan perasaan. Tapi kalau sudah damai, kan enak saudara. Enak. Saya pernah cerita pada saudara, saya punya teman SMA dulu namanya, kadang-kadang saudara, orang tua kadang-kadang gak mikir mungkin ngasih nama anaknya. Yang berpotensi jadi ejekan, dibully gara-gara nama. Tapi teman saya gak terganggu. Dia cuma katakan, apalah arti sebuah nama? Padahal kita ingin berkonflik dengan dia, setidaknya mengganggu dia. Tapi dia kata, apalah arti sebuah nama? Dia gak terganggu, gak marah. Kita kehilangan kata-kata. Mau pakai kata apa lagi membuli kawan ini? Gak bisa. Dia sudah jawab dengan satu kalimat, apalah arti sebuah nama? Padahal bagi sebagian orang, nama itu segala-galanya. Betul nggak? Saudara-saudara, tapi kembali. Kalau udah damai sejahtera dalam hidup seseorang, dia nggak akan terpancing berkonflik. Yang ketiga, saudara, jadi akhirnya, saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia. Yang benar artinya jangan ngarang cerita lah. Jangan fitnah, jangan gosip. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan pada puji, pikirkanlah semuanya itu. Ini baru bermain dalam pikiran, saudara. Karena dikatakan orang, manusia ialah apa yang dia pikirkan. Yang dilakukan orang adalah apa yang dipikirkan. Kalau orang berpikir positif, pasti tindakannya positif. Tapi kalau orang pikirannya negatif, pasti tindakannya negatif. Saudara, yang sedap didengar,
Pikirkanlah semuanya. Saya nggak tahu, saudara kalau nonton YouTube suka nonton yang sedap didengar atau yang nggak enak didengar? Saya mengenal orang, saudara, dia benci pada saudara, tapi medsosnya diikuti terus. Iya kan, udah gini dia, udah gini kan. Saya bilang, kau diikutin kalau nggak suka sama dia. Bertahu aku ceritanya. Wah, udah nggak suka, tapi dipantau terus medsosnya. Akhirnya seorang happy, dia sakit hati. Ya udah, saya bilang, udahlah, unfollow aja sama dia lah. Ya tapi aku penasaran juga sama dia. Sudahlah. Halo. Yang sedap didengar lah kita dengar. Kalau nonton YouTube yang enak didengar aja lah, dengar saudara, pengaruh pikiran saudara. Dan orang juga pengen mendengar yang enak-enak dari saudara. Saya kebetulan tadi pagi saudara bangun-bangun, saya kadang-kadang saudara kalau udah ada waktu senggang nonton, ada seorang, sorry saya cerita orang Batak ini ya, boleh ya. Ada seorang Batak cerita, dia bilang dulu waktu aku masih kecil, aku masih ingat dia bilang. Satu ketika tulangku datang, tulang itu saudara laki-laki dari ibu. Datang ke rumah kami dari kampung, wah. Biasanya kalau datang begitu, potong ayam kami itu. Mamaku potong ayam lah. Jadi kami itu potong ayam hanya kalau ada tamu datang. Oke, potong ayam. Potong ayam, akhirnya wah pas lah mau makan siang begitu. Kemudian di meja makan, udah mau makan gitu. Terus bapaknya yang cerita ini, bapakku akhirnya bilang gini, akulah berdoa tuan rumah ya. Karena kalau orang Batak bilangnya kan Lai, karena Lai udah sampai sehat di rumah ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Oke, berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di sorga, terima kasih. Karena hari ini kami boleh bersama-sama dengan Lai kami. Walaupun tadi pagi dia berangkat pagi sekali jam berapa Lai? Jam 4 Tuhan dia datang pagi sekali. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah keluarga kami. Dan semua anak-anaknya, berapa anak Lai? Akhirnya saudara, ini cerita di YouTube loh ini. Masalah benar itu urusan dia. Akhirnya saudara, 4. Jadi di mana lah semua? Akhirnya diskusi mereka saudara, doa, lupa kalau itu lagi doa. Nah, saudara-saudara, poin saya di sini. Kenapa ketawa saudara? Senang dengar itu ya? Sedap didengar ya? Sedap didengar. Lucu. Kadang-kadang kita orang-orang cerita pun kita senang ya enggak? Apalagi yang benar. Jadi saudara, saya kembali ke sini. Yang benar dan sedap didengar, itu yang mau kita ceritakan saudara. Amin saudara. Saya takut saudara pulang nanti, sedap kali khotbah hari ini. Ada seorang orang Batak. Bukan itu ceritanya saudara. Tolonglah. Yang orang sedap didengar, yang benar, itulah yang kita ceritakan sama orang. Jangan tiba-tiba cerita si A, cerita si B, udah begini dia. Aduh, bukan itu. Bukan, saudara. Supaya nggak konflik. Kalau kita ceritakan orang, apalagi nggak enak didengarkan, konflik kita sama orang itu. Tapi kalau ceritakan yang baik-baik, yang positif, yang enak dengar, nggak ada orang yang akan protes. Ayo mulai belajar, saudara. Jangan pernah katakan, kawan ini asal ngomong dia sakit hati aku. Coba lihat. Ada begitu saudara. Setiap ngomong sakit hati aku dibuatnya. Ditimpali pun sama orang. Kau masih mending ngomong. Aku lihat mukanya udah sakit hati aku. Cobalah saudara. Jadi kalau saudara katakan banyak sekali alasan berkonflik. Tapi juga tetap ada alasan untuk tidak berkonflik. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.